Kenapa Anies Baswedan dan Prabowo bungkam dalam kasus ijazah palsunya Jokowi? Kenapa ya? Rupanya Anies Baswedan sudah sadar betul bahwa ini adalah perangkap kepada dirinya. Semakin lama kasus ijazah palsu ini digulirkan, baik siapapun yang menggulirkannya itu, Anies sadar ini perangkap kepada dirinya. Dan Prabowo juga sadar ini adalah cara Jokowi untuk tetap membuat dia bisa dikendalikan oleh Jokowi. Artinya sekarang Jokowi dan Prabowo lagi perang. Cuma kalau sempat Anies Baswedan masuk ke kancah itu mempermasalahkan ijazah palsunya Jokowi, dia duluan yang akan dihabisi oleh Jokowi. Sehingga sekarang Jokowi memancing-mancing Anies Baswedan masuk ke daerah itu. Kalau seandainya Anies Baswedan masuk ke kancah tersebut, Prabowo dan Jokowi akan bersatu. Kenapa saya katakan begitu? Bahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD saya berikan sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Polsek tidak mengantongi ijazah milik pelapor cewek dan ini kembali pengasahan spesies pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi ya. Oke. Apa saya katakan, andai saja ijazah palsunya Pak Jokowi ini kan akan heboh, akan membuat semuanya heboh, di pengadilan terbukti ijazahnya palsu. Bukan begitu skenarionya kawan-kawan. Seperti juga demokrasi, begitu juga hukum kita. Seperti politik, begitu juga hukum kita. Apa itu demokrasi? Apakah benar sebenar-benarnya demokrasi itu? Demokrasi itu memilih pemimpin itu bukan memilih pemimpin yang benar, bukan. Memilih pemimpin yang banyak diminati oleh masyarakat. Bukan memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat, tidak. Yang terbanyak. Yang terbanyak suaranya itu yang dipilih. Walaupun dia tukang tipu, walaupun dia rampok, walaupun siapapun, tapi itu dipilih mayoritas masyarakat, dia yang menang, dia yang memimpin. Itu kuncinya demokrasi kan? Bukan yang benar. Begitu juga politik adalah panglima. Hanya satu orang di Indonesia ini yang bisa menentukan ijazah itu asli atau palsu. Mau palsu sekalipun, kalau Prabowo mengatakan itu asli, itu asli. Yang memilih hakim, yang memilih MA, yang memilih Kapolri, yang memilih Panglima TNI, yang memilih semuanya sekarang adalah Prabowo. Dapat dimengerti? Kalau Prabowo memerintahkan, walaupun itu palsu, saya katakan asli, aslilah itu. Itu keputusannya. Dipenjaralah Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau itu sempat itu terjadi. Sayangnya Anies Baswedan tak mau terpancing di situ. Artinya ada 3 komponen sekarang kan. Anies Baswedan dipancing oleh Jokowi untuk masuk dalam kasus ijazah palsu ini. Begitu dia berkomentar, Anies Baswedan akan dijerat seperti Tom Lembong. Anies Baswedan akan dikasuskan seperti Formula E. Dalam hal ini, kalau sempat Anies Baswedan masuk ke dalam kancah tersebut, Prabowo akan dukung Jokowi. Kenapa begitu? Karena mereka satu poin namanya, satu poin. Kalau Anies Baswedan ini adalah sebagai pesaing utama Prabowo, wajib di waktu 2029 maksud saya. Sementara Jokowi menginginkan Gibran. Prabowo untuk 2029 tak mau ada lawan yang seimbang sama dia, apalagi mengalahkan dia. Menurut penelitian, menurut survei yang ada, Anies Baswedan lah calon terberat Prabowo nantinya, bukan Gibran. Jadi wajib bagi Prabowo, kalau sempat Anies Baswedan mau dibenamkan secara politik dan hukum, mau ditomlembongkan, dia akan dukung Jokowi untuk 2029. Artinya dalam hal ini akan menjerat Anies Baswedan seperti Roy Suryo. Dari mana saya bisa menganalisanya ini? Mari kawan-kawan kita ketahui dulu. Sekarang ini, kenapa Anies Baswedan tidak masuk ke dalam kancah ini? Apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini? Saat ini kegiatan Anies Baswedan adalah aksi bersama namanya. Dia membangun jembatan di Pandeglang, Banten. Hanya desa kecil, tapi efeknya tak meriah dalam media sosial. Kenapa dilakukan Anies Baswedan begitu? Dari segi politik, Anies Baswedan ingin mencatatkan sejarah. Mencatatkan sejarah. Dia dekat dengan rakyat. Itu ciri-ciri utamanya. Tetap juga Indonesia mengajar, tetap dilakukannya. Ini tambah aksi bersama namanya. Bersama-sama masyarakat mendanai pembuatan jembatan-jembatan yang menyentuh rakyat kecil. Ini membuktikan dirinya itu masuk ke daerah-daerah, masuk ke hati warga rakyat kecil. Hanya itu yang ingin dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahwasanya dia tidak berambisi untuk jadi presiden, mau menjadi gubernur, mau menjadi apapun. Tak ada ambisi dia. Dia hanya kepentingannya untuk rakyat. Terbukti pada waktu reklamasi pantai. Terbukti di kampung mana kemarin itu? Kampung Bayam. Dia korbankan dirinya mendukung Pramono dan Rano yang didukung oleh PDIP yang menjelek-jelekkan dia, yang melawan dia pada waktu menjadi gubernur, yang juga bersama Jokowi mau membenamkan dia di Formula E. Kan jelas dia korbankan diri. Demi siapa? Demi Kampung Bayam.
Dia hanya ingin mencatatkan dirinya sebagai di sejarah. Mau jadi presiden itu ketentuan nanti dari Yang Maha Kuasa. Kan itu aja Anies Baswedan. Dia tidak ingin menjadi gubernur, akhirnya dicalonkan oleh partai-partai menjadi gubernur. Dan ini sebenarnya langkah cerdas dalam hal sekarang karena informasi keterbukaan publik tersebut. Orang akan melihat di 2029 nanti apa yang dilakukan Anies Baswedan. Dia tidak mau masuk ke kancah ini sekarang bukan karena dia bukan politikus. Bukan. Seharusnya dia bisa masuk sekarang kan ke ijazah palsunya itu, tapi tidak dilakukannya. Karena dia tahu sekarang ada perang besar antara Prabowo dengan Jokowi. Kalau kita berbicara tentang Jokowi atau Prabowo, kita jangan melihat satu identitas. Kita jangan melihat perorangan. Yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Ada barisan-barisan pendukung mereka yang tulen juga. Ada oligarki-oligarki yang di belakang mereka. Ada aparat-aparat pemerintahan yang di belakang mereka. Mereka semua terbelah antara Prabowo dengan Jokowi. Ada juga perampok-perampok yang menyokong mereka kemarin. Mereka sekarang terganggu. Persaingan mereka antar mereka lagi. Persaingan antara rombongan Prabowo dan rombongan Jokowi. Dan mereka bukan orang baik-baik saja. Banyak orang baik, tapi banyak juga pencoleng-pencoleng di situ. Oligarki-oligarki hitam namanya. Mereka sekarang terganggu, berebutan proyek. Itu udah pasti. Kita lari dulu dari sudut pandang Jokowi. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Jokowi ini akan lengser ke Prabon, kemudian bertapa menjadi pendito atau apapun namanya yang tidak terjun lagi di gelanggang politik, itu adalah nonsen, hoax semata. Dengan umur masih 65 tahun ke bawah, sementara Prabowo sudah 72, 73 masih berkiprah di dunia politik. Bahkan Prabowo ingin 2 periode. Saya pun kalau sempat saya jadi Jokowi saat ini, saya ingin tetap di gelanggang politik dan ingin menjadikan anak saya menjadi presiden. Itu sudah pasti. Hukum alam, kawan-kawan. Satu lagi yang harus dilakukannya adalah mencengkram terus di pemerintahan yang menggantikan dia. Dan ini ternyata kenapa? 17 menteri, kepala badan, Kapolri, Panglima TNI, itu adalah pilihan Jokowi yang diterima oleh Prabowo. Itu sudah pasti. Dan itu masih kuat mencengkram saat ini. Sangat kuat sekali. Pertanyaannya, kenapa Prabowo tak berdaya dalam hal ini? Satu kasus yang bisa kita lihat kemarin itu. Satu kasus kawan-kawan. Waktu Prabowo menang Pilpres. Pelantikannya kan 6 bulan setelah itu tuh. Sebelum dilantik, Prabowo kan datang kemana? Ke Solo ya. Ke Solo entah kemana itu. Berunding dengan Jokowi. Setelah itu pulang menyusun kabinet. Setelah dia pulang menyusun kabinet, Prabowo mengumumkan 17 menteri dan kepala badan adalah besutan Jokowi. Tak bisa dibantah secara politik. Kenapa Prabowo mau menerima begitu? Apakah dia mengatakan hidup Jokowi segala macam menjadi guru oleh Prabowo Jokowi? Tidak, bukan itu. Dari segi politik bukan itu kawan-kawan. Bukan itu sebenarnya. Pada waktu Prabowo belum dilantik, dia belum mempunyai kekuasaan apa-apa. Dia harus menerima apa saja yang disodorkan oleh Jokowi. Bahkan seluruh kabinetnya pun, kalau sempat diarahkan oleh Jokowi, dia harus menerima. Itu logika hukum alam. Walaupun dia menolak semuanya, harus diterimanya. Kenapa begitu? Seorang presiden walaupun 1 hari menjelang dia turun, menjelang dilantik Prabowo itu, atau Jokowi sebelum turun, dia bisa mengeluarkan senjata terakhir dia, pamungkas, dekret presiden. Bisa saja kalau Prabowo tak menerima 17 menteri yang diajukan Jokowi tersebut, Prabowo gagal dilantik. Bisa saja ditunda oleh Jokowi. Dengan cara apa? Ada peraturannya, dekret presiden. Itulah senjata terakhir dari Jokowi. Makanya Prabowo menerima hal itu. Bisa masuk akal. Kalau seandainya pada waktu itu tidak terima oleh Prabowo, 1 hari menjelang dilantik, Jokowi mengeluarkan dekret penundaan pelantikan Prabowo sampai waktu yang tak terbatas. Artinya dia bisa 3 periode sampai 100 tahun pun bisa melalui dekret itu dengan cara apapun. Karena politik itu kita tidak berbicara tentang kebenaran. Demokrasi kita tidak berbicara tentang kebenaran. Kan itu yang saya katakan tadi. Akibatnya Prabowo tak bisa tidak, terpaksa, sukarela atau apapun ceritanya, terima hal itu. Namun Prabowo sebagai presiden tentu saja tidak mau dalam hal ini. Kenapa tidak mau? Ya, kita presiden. Dan dikatakan oleh SBY, matahari kembar. Dia menolak, dia sakit hati sebenarnya itu. Sebenarnya dia ingin membangun Indonesia itu atas tangannya sendiri. Jangan dicampur adukkan, jangan dicampur baurkan. Tapi tak bisa dilakukannya itu, karena mereka sudah masuk di kabinet dia. Kalau dia reshuffle sekarang, kabinetnya, itu akan berbahaya kepada Prabowo. Kenapa berbahayanya? Kapolri dan Panglima TNI masih orangnya Jokowi. Itu sudah pasti. Dan sulit menjatuhkan Kapolri dengan Panglima TNI, karena harus melalui persetujuan DPR. Persetujuan DPR ini yang paling ribet. Karena di DPR itu masih banyak bercokol. Separuh dari DPR itu adalah besutan Jokowi. Golkar, PAN, PSI,
DLL, Nasdem semuanya adalah orang-orangnya Jokowi. Mungkin Prabowo ini pendukungnya di DPR cuma Gerindra. Begitu dia mengeluarkan dan memecat Panglima TNI, memecat Kapolri. Karena itu yang bisa mengamankan dia secara keseluruhannya. Kalau DPR menolak, Kapolri itu tetap, Pangdam itu tetap, Panglima TNI itu tetap. Itu artinya, makanya agak gerusu-gerusu sekarang Prabowo untuk melaksanakan apakah itu memberantas korupsi ataupun hasta cita katanya, agak gagap Prabowo dalam hal ini. Karena kalau kita lihat, dia tidak menguasai seluruhnya parlemen itu. Parlemen itu sekarang dikuasai oleh Jokowi sebagian. Makanya kemarin Prabowo sudah mendatangi Megawati. Itu untuk minta juga dukungan PDIP. Tapi sekarang Hasto ditersangkakan PDIP tak rela masuk kepada Prabowo. PDI sepertinya menunggu saja. Berantemlah kalian dulu di dalam itu. Berantem habis-habisan kalian dulu di dalam itu. PDIP dan Anies Baswedan menunggu hal itu. Siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang. Walaupun cuma pengamat politik yang bisa menganalisa peperangan yang memang secara logika, secara hukum alamnya akan terjadi. Karena ada dua komponen yang ada di pemerintahan kita sekarang. Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. Kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy, Suryo, Rismond Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya lama-lama masuk akal juga. Sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya ini kan. Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu. Ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik. Ya kan? Ya, ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur, ya kan, sama Babang Tri itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah, tapi terkait dengan menyebarkan berita di medsos, ya kan, mengenai ijazah palsu, mengenai ijazah yang mempermalu dan macam-macam lah. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya ya, misalnya ada usul tim independen, itu tetap aja kan harus memutus masalahnya. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana?